Mempublikasikan kebutuhan imam supaya apa? Supaya tidak salah paham. Ketika anak masuk ke sini bukan untuk mengejar pertama-tama kedisiplinan, bukan mengejar pertama-tama untuk pendidikan, tetapi pertama-tama memang ingin jadi imam. Gereja tanpa imam tidak ada ekaristi. Yuk, jadi imam. Ini harus menjadi gerakan bersama. Mari bersama kami siap untuk menjadi calon imam bagi gerejanya. Saya bangga dengan Seminari Garum karena Seminari Garum adalah sekolah pembinaan bagi calon-calon imam, sehingga sekolah ini berbeda dengan sekolah luar. Tidak berhentinya gerak roh Allah untuk mengirim begitu banyak orang menjadi formator, baik formator langsung maupun formator yang tidak langsung dalam kemitraan pembinaan, para pendirma, dan mengirimkan terus begitu banyak orang-orang yang mencalonkan diri menjadi imam-imamnya, meskipun juga harus melalui seleksi dan jatuh bangun. Saya melihat perjalanan gerak gereja yang bertumbuh, dinamika formasio di seminari ini dari zaman ke zaman, meskipun ada begitu banyak perubahan, pembaharuan, tetapi gerak roh Allah ini tidak berubah, yakni Allah yang menanamkan gerejanya, Allah juga yang melahirkan dan menumbuhkan para imamnya dengan begitu banyak cara dan begitu banyak orang yang terlibat dari zaman ke zaman, para alumni, para pemerhati, dan para guru, para pegawai yang purna dari sini, para suster, para romo, dari poliklinik, dari seminari ini, begitu banyak yang terus dihadirkan Allah silih berganti. Ini menunjukkan bahwa roh Allah tidak berhenti di tengah arus zaman yang penuh tantangan ini. Pembinaan calon imam di Seminari Garum ini sangat baik dari sosietas, sanitas, siensia, dan 4 bidang itu yang membuat para seminaris menjadi seorang yang dididik menjadi seorang calon imam yang baik dan siap untuk menjadi calon imam bagi gerejanya. Pilihan-pilihan panggilannya secara khas untuk Keuskupan Surabaya, untuk kongregasi misi, atau kembali ke keuskupannya masing-masing, atau juga untuk tarekat kongregasi yang ada, terutama di Keuskupan Surabaya maupun di Indonesia ini terbuka. Tetapi memang spirit dasar dan intensio dantis adanya seminari ini adalah memang untuk kebutuhan imam Keuskupan Surabaya dan kongregasi misi. Juga terbuka untuk keuskupan-keuskupan lain, sehingga ketika anak-anak dari keuskupan lain belajar di sini dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke keuskupannya masing-masing, nah ini juga dibuka peluang itu. Meskipun memang sejak awal adanya Seminari Garum ini adalah pertama-tama dan terutama memang untuk kebutuhan imam di Keuskupan Surabaya dan kongregasi misi. Ada banyak para imam di sini yang hidup bersama kami, mendampingi sekitar 60-an seminaris, ada sekitar 7 romo. Bisa dibayangkan ketika di keuskupan ada 1 romo melayani ribuan umat. Nah, di sini kami dilayani oleh 7 romo. Luar biasa, bagi saya menjadi suatu kebanggaan. Maka doa panggilan adalah sebuah permohonan gereja yang tidak pernah berhenti supaya Sang Empunya panenan itu yang mengirimkan pekerja-pekerjanya. Gereja tanpa imam tidak ada ekaristi. Tanpa ada ekaristi ya sudah, kita tidak bisa mengalami perjumpaan langsung bersatu dengan Tuhan Yesus yang real dan nyata di dalam ekaristi. Semoga melalui promosi ini banyak anak muda tergerak hatinya bahwa Tuhan itu memanggil dia dan mau menyerahkan hidupnya. Salah satunya adalah dengan menjadi imam. Harapan saya ke depan, generasi muda, generasi Z ini yang semakin materialistik dan pragmatis ini bisa melihat bahwa kasih Allah, rahmat Allah tercurah ke dalam hati kita dan menemukan di dalam pengalaman rohaninya dia bahwa dia juga dipanggil untuk berkarya di melayani umat di kehidupan rohani. Sinergi bersama para pendirma, sinergi dengan keluarga, sinergi dengan paroki asal dari calon, ini kita butuhkan. Menghidupi proyek besar seminari ini adalah kerja bakti bersama. Jadi memang Bapak Uskup dengan semua perjuangan keuangan ini mensubsidi seminari ini sampai hari ini. Akan tapi di samping itu kita juga membangun kerjasama dengan keluarga-keluarga para calon, para siswa, dan juga dari paroki-paroki, dari asal, dan para pendirma. Begitu banyak para pendirma yang juga peduli kepada program besar, pekerjaan besar formasio ini yang masih dalam proses subsidi dari keuskupan. Ini menjadi gerakan bersama.
memohon dalam doa panggilan adalah bagian dari gerak bersama itu. Maka di luar gerak doa itu adalah perhatian, mempublikasikan, bukan mempublikasikan seminari, tetapi mempublikasikan kebutuhan imam. Supaya apa? Supaya tidak salah paham. Ketika anak masuk ke sini bukan untuk mengejar pertama-tama kedisiplinan, bukan mengejar pertama-tama untuk pendidikan, tetapi pertama-tama memang ingin jadi imam. Maka promosi panggilan pertama-tama bukan promosi seminari, tetapi promosi calon imam yang ingin mempersembahkan hidupnya menjadi imam. Soft skill ataupun kemampuan kepemimpinan, lalu kerendahan hati, kesabaran, intelektual, itu semua saya dapatkan di seminari ini, kedisiplinan terutama, sehingga ketika saya menjadi imam sudah terbiasa untuk memimpin, untuk berkarya, berpastoral di tengah umat di Keuskupan Surabaya. Panggilan ini bertumbuh pada umumnya dan biasanya dari keluarga, dan memang ini sebuah seminari ya. Keluarga adalah seminari yang mendasar dan pertama. Jadi bagaimana pendidikan akan panggilan imamat, baik imamat umum maupun imamat khusus, itu pertama-tama dari keluarga. Maka keluarga sangat fundamental untuk menanamkan benih iman, bukan hanya benih iman untuk dirinya saja, tetapi benih iman untuk merasul dan menjadi pewarta. Maka tidak mudah memang dengan perjuangan para keluarga di tengah zaman yang semakin keras ini, tapi gereja tetap bersama-sama berdoa untuk keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga yang tidak ada yang sempurna ya, keluarga-keluarga tidak ada yang sempurna, tetapi bagaimana yang tidak sempurna itu Allah menghadirkan dirinya dan menumbuhkan ya benih-benih iman, benih-benih panggilan. Gereja bertumbuh dari keluarga-keluarga itu, karena keluarga-keluarga adalah sebuah seminari, sebuah tempat penanaman iman, pembibitan panggilan untuk mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka ya kita berjuang bersama keluarga-keluarga untuk menanamkan benih iman dan panggilan itu di tengah keluarga. Maka kita sangat perlu bersama-sama merawat keluarga-keluarga, baik keluarga-keluarga yang utuh maupun keluarga-keluarga yang setengah goyah maupun keluarga-keluarga yang hancur. Kita mohonkan bersama supaya di tengah situasi apapun keluarga-keluarga itu tetap bisa bertumbuh sebagai sebuah seminari, sebagai sebuah tempat menanamkan iman dan panggilan untuk anak-anak yang tumbuh dalam keluarga-keluarga itu. Ini sebuah perjuangan bersama, dan kita mohonkan untuk Ecclesia Domestika, Allah yang hadir dan berkarya di tengah keluarga sebagai tempat untuk menanamkan iman dan panggilan, sebagai tempat yang pertama dan utama.